Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video pembelajaran saya. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah jaringan WAN sederhana dengan menggunakan aplikasi simulasi jaringan komputer Cisco Packet Tracer yang digunakan dan dipakai di handphone, yaitu mobile ya. Nah, baik. Sebelumnya sudah saya eh, sediakan di link yang sudah dibagikan di grup untuk aplikasinya bisa di-download di link tersebut. Kemudian diinstal, kemudian setelah itu eh, dibuka. Nah, ini adalah aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasinya. Nah, kemudian setelah dibuka, nah ini tampilan awalnya. Kurang lebih mirip dengan di komputer ya, Cisco Packet Tracer di komputer. Nah, kita masuk dengan menggunakan guest login tamu ya. Nah, di login tamu ini kekurangannya adalah kita hanya bisa dikasih kesempatan satu kali untuk menyimpan file projectnya. Kalau kita pakai login page itu dia mintakan akun apa ya? Akun Netscape apa. Jadi itu kayaknya ndak ada di kita akunnya. Kita pakai akun tamu saja, login dengan tamu saja. Nah, kemudian kita buat tiga buah PC dulu, yaitu PC 0, PC 1 dan PC 2. Caranya adalah klik di bagian tengah sini. Ini saya mundur kembali. Nah, klik di bagian tengah sini nanti akan muncul seperti yang ada pada ini. Kemudian bentar saya pause dulu. Nah, ini pilih yang end device, kemudian pilih yang PC. Bentar ya. Nah, klik end device, nanti akan muncul di bagian luarnya ini, pilih yang PC ini. Nanti kalian pilih PC, ambil PC 0, PC 1 dan PC 2. Nah, apabila mungkin namanya ini sudah berganti, bukan lagi PC 1 2, ini bisa diganti ya. Nanti klik di dalam PC-nya ini, kemudian ada rename di situ. Nah, PC 0, PC 1 dan PC 2. Setelah itu ambil switch ya. Ambil switch. Nah, ini switch. Sama, klik di bagian tengah juga nanti akan muncul. Nah, ini klik di switch, kemudian pilih switch yang ini. Nanti bisa dipilih, bisa diatur seperti yang ada pada LK-nya. Kemudian setelah itu klik di PC-nya. Nah, setelah klik di PC-nya akan muncul seperti ini. Ini bisa di rename ya, disesuaikan dengan apa yang ada pada LK. Kemudian setelah itu, pilih auto connect ya, yang ini. Nah, bentar. Nah, pilih yang auto connect. Setelah klik di mengambil switch, kemudian klik di switch-nya, kemudian pilih auto connect. Ya, switch 0 itu dihubungkan dengan PC 0, kemudian switch 1 dihubungkan dengan PC 1 dan PC 2, sama menggunakan auto connect juga. Di sini kita semua menggunakan auto connect. Nah, di sini auto connect, ini juga auto connect ke sini dan ini auto connect ke sini. Baik. Nah, kalau sudah, kemudian kita pilih desktopnya. Ya, kita pilih desktopnya. Nah, klik di PC 0, kemudian pilih yang ini, IP configuration, IP4 configuration. Kemudian isikan IP address-nya sesuai dengan apa yang
apa yang menjadi langkah kerja yang ada pada LK 192.168.2.2, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, baik. Kemudian default gateway-nya 192.168.2.1. Baik, kalau sudah, klik yang ini, apply change. Baik, kemudian kita pindah di sini. Nah, kita pindah ke PC 1. Sama, pilih IP configuration juga, ya, IP address-nya. Nah, di IP address PC 1 itu 192.168.1.2. Ya. Subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.1.1. Jangan lupa klik apply change. Kemudian kita berpindah ke PC 2. Ya, ini kita pindah ke PC 2. Pindahnya boleh lewat ini ya, di sini. Nah, ini, klik di sini, nanti akan muncul daftar objek apa saja yang sudah kita taruh di lembar kerjanya. Ini, baik, kita pilih PC 2, pilih IP configuration, IP 4 configuration, IP address-nya 192.168.1.3, subnet masknya 255.255.255.0, dan default gateway-nya 192.168.1.1. Baik, kalau sudah, jangan lupa klik apply change dan close. Nah, sekarang kita lanjut dengan mengetes dulu koneksi antara PC 1 dan PC 2. Nah, pilih skenario, pilih tanda titik 3 ini, kemudian pilih skenario. Nah, dia akan muncul di bawah sini. Kemudian pilih di PC 1, ya, klik PC 1, kemudian pilih ini simple PDU, kemudian arahkan ke PC 2. Nah, dari sini kemudian klik di sini, arahkan ke PC 2. Nah, harusnya dia tertulis successful seperti ini ya. Ini successful. Ya, kita bisa hapus. Baik. Kita coba dari PC 2 ke PC 1 ini successful juga, berhasil. Kalau dia gagal, nanti di sini tertulis keterangannya failed. Kemudian setelah itu kita pilih router, ambil router. Baik, routernya itu kita pilih yang nah ini. Klik di router sini, kemudian pilih yang oke, saya mundur dulu videonya. Nah, klik di router, kemudian pilih yang 1841 ini ya. Nah, kemudian ini tarik bawah sini router 0. Seperti biasa, namanya bisa diganti, di rename. Kemudian pilih ambil satu lagi yang 1841 juga. Iya. Nah, ini router 2 bisa diganti, sebenarnya ini harusnya namanya router 1 ya kalau di LK. Baik, silakan di rename menjadi router 1. Baik, kalau sudah, klik di routernya, kemudian lihat port status. Nah, ini port statusnya, ini fast Ethernetnya, ini kodenya adalah FA0/0, dan yang ini adalah FA0/1. Baik, FA0/0 itu kita isi sesuai dengan IP yang ada pada LK. Dan FA0/1 kita isi juga sesuai dengan yang ada pada langkah kerja yang ada pada LK. Nah, ini. Nah, pilih routernya dulu, kemudian pilih auto connect dan hubungkan ke switch. Bentar, nih. Ya. Pilih auto connect, hubungkan ke sini dulu, jadi antar router dulu, baru setelah itu ya cek IP-nya. Ini IP-nya belum di set, kemudian pilih auto connect lagi. Klik auto connect dan hubungkan ke switch. Sama, di sebelah juga untuk router 1, pilih auto connect, kemudian pilih hubungkan ke switch. Kemudian setelah itu
Baik, setelah itu tadi itu di-inspect ya, untuk melihat IP-nya. Nah, setelah itu pilih router, kemudian pilih yang klik di router, kemudian pilih yang klik di router. Bentar, ini saya mundur dulu videonya. Baik, pilih yang CLI ya. Baik, pilih yang, nah ini, pilih yang CLI. Klik di router, kemudian pilih yang CLI. Baik, setelah itu kita masuk ke dalam, kita pilih brick saja. Klik di brick sini ya. Ini ya, pilih brick, kemudian nah klik enter yang ini ya, klik enter ya, kemudian bentar, kemudian ya pilih yang bagian sini ya. Nah, pilih CLI, klik CLI, kemudian brick dan enter. Oke, break dan enter, kemudian pilih yang ya, pilih yang tombol ini ya, tombol yang ini sebenarnya kita akan melakukan pengaturan router, kita akan melakukan routing tapi menggunakan CLI ya, menggunakan command, menggunakan perintah. Nah, di sini ada fasilitas yang disediakan oleh paket tracer mobile. Ini berbasisnya GUI, tapi dia bisa untuk dipastekan ke CLI-nya. Pilih yang ini ya. Kemudian nah, pilih yang ini, enable configure terminal interface. Nah, masukkan interface-nya tadi FA 0/0 dulu yang kita masukkan. Ya. Baik, FA 0/0 dulu. FA 0/0 untuk fast Ethernet-nya. Kemudian IP-nya itu sesuaikan dengan petunjuk yang ada di LK. Itu 92.168.2 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian klik paste to CLI. Nanti dia akan secara otomatis membuatkan scriptnya, membuatkan perintahnya di dalam CLI-nya router. Oke, lanjut. Nah, kemudian lanjut lagi dengan klik lagi di bagian sini, kemudian pilih yang ya sama seperti tadi. Kemudian FA-nya 0/1 ya, FA 0/1 itu diisi dengan IP yang sesuai dengan di LK 192.168.2.1. Oke, baik, subnet masknya sama 255.255.255.0. Kemudian klik paste to CLI. Oke. Nah, ini kita cek apa namanya? IP-nya apakah sudah terisi atau belum. Klik di routernya, kemudian pilih yang inspect ini ya, pilih inspect, kemudian pilih yang port status. Nah, ini kita atur tadi fast FA 0/0 192.168.102 dan FA 0/1 itu 192.168.2.1. Ini sudah benar. Baik, lanjutkan dengan mengatur di router 1 ya. Klik router 1 CLI, kemudian pilih brick, kemudian enter ya. Kemudian pilih yang ini, kemudian
isikan seperti yang tadi. Baik, FA0 per 0 nya lihat di LK nya ya, 101 FA0 per 0, kemudian paste to CLI, kemudian FA0 per 1 nya adalah 192.168.1.1. Baik, subnet busnya sama 255.255.255.0. Oke. Setelah itu kita lakukan pengaturan RIP. Kita RIP, add RIP, kemudian nah ini kita cek portnya, sudah IP address-nya di FA0 per 0 sudah terisi 101 dan FA0 per 1 1.1. Baik, lanjut. Kemudian setelah itu kita pilih, kita akan lakukan pengaturan RIP ya. Nah, ini ada di router 0 per 0. Maaf, di router 0 ya. Pilih brick ya, kemudian enter, kemudian pilih configure. Baik, pilih configure. Ini configure. Maaf, enable dulu. Tidak, configure ya. Tidak perlu enable karena ini sudah enable. Mana configure? Baik. Ya, pilih configure ini, kemudian pilih terminal, kemudian enter ini ya. Baik. Kemudian setelah itu klik di router, pilih router, kemudian pilih RIP. Baik, ini pilih router, kemudian pilih RIP. Nih, router ini, kemudian pilih RIP. Kemudian enter ini ya, tombol ini. Kemudian pilih network. Oke, pilih network. Nah, masukkan seperti yang ada pada LK. Untuk router 0 itu 192.168.100 dan 192.168.20. Baik, saya skip saja. Nah, ini saya skip saja. Oke, baik, ini masih ya 19168.100 dan 192.168.2.0. Oke. Kemudian kita pindah, klik di sini untuk berpindah ke router yang lain. Baik, di sini router 2, harusnya ini router 1 ya, silakan di rename saja. Baik, di router 1 itu sama langkahnya seperti tadi, pilih configure, terminal, enter, kemudian pilih router, RIP, enter, dan pilih network. Ya, pilih network. Setelah itu masukkan network yang ada pada RIP, yang ada pada langkah kerja di LK. Untuk router 1 itu 192.168.100 dan 192.168.10. Ya, seperti ini ya. Seperti ini. Baik, kalau sudah silakan dites. Ya, pilih skenario. Ini di delete dulu. Kemudian pilih, klik di router, pilih PDU, simple PDU. Nah, ini pengaturannya itu, pengetesannya itu dari sini ke sini dulu, PC1 ke PC0, kemudian dari PC2 atau PC1 ke router 2, apakah berhasil, kemudian dari PC1 ke router 0, jadi antar router, sudah lintas router. Kalau sudah berhasil, kemudian coba dari PC0 ke router 2. Harusnya kalau sudah berhasil, antara yang berikutnya adalah pengetesan atau pengujian dari PC0 ke PC1, harusnya dia sudah berhasil. Nah, ini PC2 ke router 2, PC2 ke router 2, nah, PC2 ke router 0 berhasil tadi. Oke. Nah, ini PC0 ke router 0 berhasil, successful. Kemudian nah, dari PC0 ke router 2 ini berhasil, successful. Kemudian dari PC0 ke PC2.
PC 0 ke PC 2. Ini sudah successful, berarti sudah berhasil untuk jaringan WAN kita. Nah, kalau sudah berhasil, kemudian kita melakukan penyimpanan ya, kita save tadi. Baik. Maaf, ini kita atur dulu seperti yang ada pada LK ya. Nih, kasih judul, kasih caranya adalah yang tadi. Ya, klik di tengah lagi, kemudian pilih yang note ini. Nah, ini bisa kita masukkan teksnya. Baik, teksnya ini saya skip saja. Ini membuat jaringan sederhana. Silakan diatur. Nah, ini di sini taruh teks 191.0. Ya, sama seperti yang ada pada LK. Ya. Silakan diatur-atur, digeser-geser. Ya, ini sama seperti pada LK. Baik, ini sama. Nah, ketika menyimpan, karena ini adalah guest login atau kita login tanpa akun, maka diberi hanya satu kali kesempatan untuk menyimpan. Kalau mau kedua kalinya kita harus login dengan menggunakan akun yang disediakan oleh paket tracer, dan itu kita tidak punya. Maka kalau memang sudah tidak bisa kalau sudah disimpan, maka yang dikirim adalah file PKT-nya. Namanya diatur dengan nama LK3 strip nama kalian ya, kemudian simpan, kemudian itu yang akan saya minta untuk dikumpulkan. Kalau memang tidak bisa ya, maka bisa untuk screenshot saja. Nah, ini setelah saya klik save, ini di akun saya ini sudah tidak bisa menyimpan karena sudah beberapa kali menyimpan, sudah lebih dari satu kali. Nah, ketika diklik save as, nah muncul dia seperti ini. Nah, untuk bisa masuk kita harus sign up dengan menggunakan ini ID dari netaket.com ya, dan itu kita tidak punya. Nah, kalau memang seperti ini, silakan kalian bisa untuk ya mengatur seperti ini, kemudian aktifkan PDU-nya ya, skenario-nya, kemudian lakukan pengujian. Ya, pengujiannya itu lintas router. Baik, ini lintas router dari PC 2 yang di sini ke PC 0 yang di sini. Jadi ini lintas router. Dia harus successful. Kemudian di screenshot. Nah, screenshot itu yang akan saya kumpulkan, atau hasil tangkapan layarnya itu yang akan saya kumpulkan. Ya, kalau memang tidak bisa disimpan. Kalau bisa disimpan, nanti filenya yang akan saya mintakan. Baik, untuk video LK di mata pelajaran TJBL ini mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung bertanya ke saya. Sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.